Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riki Dwi Mardiansyah. Nomor induk mahasiswa saya 180 20 10 10. Semester 5 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Definisi riset operasi. Riset operasi merupakan penerapan metode ilmiah bagi permasalahan yang kompleks yang muncul dalam pengelolaan sistem-sistem yang besar terdiri dari manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Pendekatannya adalah dengan mengembangkan model-model ilmiah dari sistem yang mencakup pengukuran atas faktor-faktor antara lain peluang dan resiko untuk memprediksikan dan membandingkan hasil-hasil dari berbagai alternatif dari keputusan, strategi, dan kontrol. Tujuannya adalah membantu manajemen untuk menentukan kebijakan dan tindakannya secara ilmiah. The Operation Research Society of America atau ORSA. Riset operasi berkaitan dengan penentuan secara ilmiah bagaimana merancang dan mengoperasikan sistem-sistem manusia mesin yang terbaik, yang biasanya dalam kondisi yang membutuhkan pengalokasian sumber daya yang terbatas. Ciri-ciri dari riset operasi: menggunakan metode ilmiah kreatif, berorientasi pada manajemen praktis dari organisasi, menggunakan sudut pandang organisasi, mendapatkan solusi yang terbaik, menggunakan pendekatan tim. Dampak dari riset operasi: dampak yang impresif dalam perbaikan efisiensi dari berbagai organisasi di dunia, kontribusi yang signifikan dalam peningkatan produktivitas ekonomi berbagai negara. Riset operasi sebagai disiplin ilmu, metodologi dasar matematika dan manajemen, aljabar linier, teori matriks, teori probabilitas, intensif statistik, proses stokastik, ilmu komputer, mikroekonomi, akuntansi, administrasi bisnis, teori organisasi, ilmu perilaku, teknik-teknik khusus dari riset operasi, pemrograman matematis, pemrograman dinamis, optimasi jaringan, teori persediaan, teori antrian, reliabilitas, teori permainan, simulasi, dan lain-lain. Bidang khusus dalam penerapan riset operasi: teknik industri, teknik elektro, transportasi, bisnis, ekonomi. Riset operasi dalam disiplin ilmu yang lain: teknik industri termasuk tip administrasi bisnis, ekonomi, matematika, statistik, ilmu komputer, teknik elektro, teknik sipil, transportasi. Langkah-langkah dalam studi riset operasi: mendefinisikan masalah, merumuskan model matematis, mengumpulkan data yang relevan, mengembangkan prosedur untuk menentukan solusi. Mendefinisikan masalah, langkah yang krusial karena berpengaruh pada pengambilan kesimpulan dari hasil studi. Sulit untuk memberikan jawaban yang benar dari masalah yang salah. Dari sudut pandang riset operasi, pendefinisian masalah mencakup deskripsi tujuan studi, identifikasi alternatif-alternatif keputusan, pemahaman atas pembatas-pembatas dan kebutuhan, merumuskan model matematis, penentuan model yang sesuai untuk mempresentasikan sistem, perumusan model, penentuan variabel keputusan, decision variables, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan, penentuan asumsi, mengumpulkan data. Akurasi data merupakan hal yang penting untuk mendapat solusi yang tepat. Prinsip sampah masuk, sampah keluar, garbage in, garbage out. Mencari solusi. Prosedur biasanya berbasis komputer, algoritma, prosedur optimal, heuristik,
Metaheuristik, analisis pasca optimalities atau analisis what if, analisis sensitif, pengambilan keputusan. Setiap orang selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan yang harus dibuat karena ada beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Model keputusan merupakan alat yang menggambarkan permasalahan keputusan sedemikian rupa sehingga memungkinkan identifikasi dan evaluasi sistematik semua keputusan yang tersedia. Salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisa alternatif keputusan adalah riset operasional. Riset operasional merupakan metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya. Kontribusi operasional riset, penstrukturan situasi dunia nyata ke model matematik, mengeksplor struktur setiap penyelesaian dan mengembangkan prosedur sistematis untuk mendapatkannya. Mengembangkan penyelesaian 3 elemen permasalahan optimasi yang harus diidentifikasi. Tujuan, alternatif atau variabel keputusan, sumber daya yang membatasi. Tujuan, maksimisasi keuntungan penerimaan, minimasi biaya, waktu, dan jarak. Pada kasus pertama, naik bis, naik kereta. Pada kasus kedua, jumlah masing-masing produk yang dihasilkan. Tahapan studi riset operasional, identifikasi permasalahan, pembangunan model, penyelesaian model, validasi model, implementasi akhir. Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan. Bentuk sumber daya, bahan baku, fasilitas produk, jam kerja, modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Penyelesaian permasalahan keputusan pertama sekali dilakukan dengan membentuk model. Pada aplikasi riset operasional, umumnya tujuan dan sumber daya dapat ditunjukkan secara kuantitatif. Pada kasus seperti ini digunakan model matematik. Dilihat bentuk data, model dapat dibedakan atas model deterministik, dibangun menggunakan data yang sifatnya pasti. Model probabilistik atau stokastistik dibangun menggunakan data yang sifatnya tidak pasti. Struktur sistem dibagi menjadi 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Bagian-bagian tersebut dikelilingi oleh sebuah lingkungan dan sering melibatkan sebuah mekanisme umpan balik. Selain itu, mengambil keputusan juga dianggap sebagai bagian dari sistem. Elemen sistem, input, proses, output, umpan balik sebagai kontrol, lingkungan mempengaruhi sistem, dan konsekuensi pencapaian tujuan sistem. Karakteristik change misterius karena tak mudah dipegang, memerlukan change maker. Tak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Perubahan terjadi setiap saat. Ada di sisi keras dan sisi lembut dari perubahan. Perubahan eksternal dalam lingkungan bisnis termasuk tantangan global berupa ekspansi global dan persaingan akan penugasan internasional, persaingan karyawan dan pemberdayaan domestik, persaingan demografi, pendapatan minoritas, dan diversitas angkatan kerja. Perubahan internal dalam lingkungan bisnis termasuk permasalahan manajemen puncak, nilai dan budaya, hak dan etika, serta program pengembangan, struktur organisasi, filosofi, SDM, ukuran organisasi, perilaku. Berbagai perubahan internal termasuk tantangan kualitas berupa peningkatan produk dan jasa berkualitas, tantangan teknologi berupa perubahan struktural dan perubahan peran SDM, tantangan sosial, penanganan kompetensi karyawan, dan cara memecahkan konflik kerja. Tingkat efektivitas manajemen SDM dipandang turut mempengaruhi kinerja suatu organisasi sebesar atau sekecil apapun organisasi tersebut. David Ulrich, sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan,
Tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan? Sumber daya manusia dipandang semakin besar peranannya bagi kesuksesan suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing. Manajemen SDM berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam organisasi. Untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dilihat dari berbagai soal untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Keberhasilan tergantung pada faktor sumber daya manusia. Keunggulan bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia. Oleh hal penanganan sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh. Dalam rangka sistem pengelolaan sumber daya manusia atau kegagalan suatu organisasi sangat bersifat strategik, integrated, interrelated, and unity. Sofyan Asauri 2000. Efektif tidaknya program sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat dukungan sumber daya manusia pada tujuan-tujuan secara keseluruhan. Hildreth dalam Hagan 1996. Aktor utama organisasi tidak diharapkan mampu organisasi agar tetap berkembang, tetapi juga bertahan lama. Schuller and Jackson 1997. Terlebih lagi di era berkompetisi yang semakin bergolak, kacau, dan menentang. Daphne dan Gunther 1994. Salah perusahaan adalah modal yang dimiliki perusahaan dalam bentuk pengetahuan atau yang sering disebut sebagai model intelektual. Klars Totanan 2004-27. Pendorong peningkatan kinerja satu dalam persaingan yang semakin ketat. Kekuatan suatu organisasi bisnis tidak hanya terletak pada model yang bersifat fisik, tapi harus ada pengakuan jenis aset lain yang sangat berharga dan sangat menentukan kinerja perusahaan, yaitu aset tidak berwujud. Keberhasilan menciptakan nilai dari suatu produk bukan terletak pada pabrik dan bangunan, tetapi terletak pada pikiran manusia yang berada di belakang penciptaan nilai dari suatu produk tersebut. Inovasi berdasarkan pengetahuan adalah bintang utama dari kewirausahaan. Drucker P. 1994-119. Intelektual kapital selalu berhubungan dengan sumber daya manusia dan merupakan aset tidak terwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang sering disebut human capital. Human capital dapat diartikan sebagai manusia itu sendiri yang secara profesional dipinjamkan kepada perusahaan dengan kapabilitas individu dan komitmen pengetahuan dan pengalaman pribadi. Klars Totanan 2004. Tantangan manajemen SDM, perekonomian dan perkembangan teknologi, ketersediaan dan kualitas tenaga kerja, kependudukan dengan masalah-masalahnya, restruktur, reasisasi organisasi, reposisi peran, perilaku dan kompetensi, serta peran strategis SDM, berbagai pengaruh perubahan yang terjadi organisasi untuk membuka diri terhadap perubahan dan upaya menyusun strategi dan kebijakan yang selaras dengan perubahan lingkungan bisnis akan bergantung pada kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Keberhasilan penyusunan kebijakan dan strategi organisasi akan didukung lebih banyak fungsi manajerial yang ada, salah satunya manajemen sumber daya manusia. Untuk dapat menyusun strategi SDM yang baik dibutuhkan tenaga SDM yang berkualitas dan berkompetensi tinggi. Pengertian riset SDM. Pengertian riset bisnis Dermawan Wibisono sebagai proses pengumpulan dan analisis data yang sistematik dan objektif untuk membantu dalam pembuatan keputusan-keputusan bisnis. Pengertian riset SDM Istijanto. Semua kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengumpulan, penganalisisan, dan pelaporan informasi dengan tujuan memperbaiki perbuatan
sebuah keputusan yang berkaitan dengan pengidentifikasian masalah dan penentuan peluang sumber daya manusia. Alasan melakukan riset untuk mengembangkan dan mengembangkan suatu konsep teori cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan rasional, empiris, sistematis. Jenis-jenis riset menurut tujuan riset murni penelitian untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Riset terapan penelitian yang dilakukan untuk mendapat informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Demikian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.